Baik, sebelumnya jangan perkenalkan diri, saya Santi dengan NIM 2100321. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan perancangan yang akan dilakukan pada praktikum kali ini. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum pengendali motor DC putar kanan dan kiri dengan microcontroller melalui keypad. Nah, di sini ada anggota kelompok 2 yang di mana masing-masing anggota ini sudah memiliki tugasnya masing-masing. Yaitu yang pertama ada Santi Raina, saya bertugas untuk penjelasan perancangan, lalu ada Anissa Nursaida ini bertugas untuk menyampaikan flowchart, lalu ada Putri Sandra Pibrianti yang bertugas untuk menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan pada praktikum kali ini, lalu dilanjut pada Muhammad Zikri dan Warta yang bertugas untuk merancang rangkaian, lalu dilanjutkan oleh Saudara Miftah yang akan bertugas untuk pengkodingan. Dan yang terakhir ini ada Saudari Gais yang bertugas untuk menyampaikan hasil dan kesimpulan. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, motor DC ini merupakan jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis. Energi yang dihasilkan dari praktikum ini berupa putaran. Nah, motor DC ini biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada fan atau blower. Nah, adapun tujuannya itu yaitu dapat mengetahui komponen-komponen yang digunakan, lalu dapat mengetahui fungsi dari komponen-komponen, lalu dapat mengetahui rancangan pada praktikum motor DC kanan dan kiri ini, dan dapat mengetahui codingan untuk praktikum ini. Adapun hasil yang akan dicapai pada praktikum kali ini, ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC akan berputar searah dengan jarum jam atau ke kanan. Dan ketika ditekan angka 0 pada keypad, maka motor DC ini akan berhenti berputar. Lalu ketika ditekan angka 2 pada keypad, maka motor DC akan berputar berlawanan jarum jam atau ke kiri. Mungkin dicukupkan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nusaida dengan NIM 2101023. Pertama kita akan memulainya, lalu menyiapkan komponen, lalu akan merangkai komponen yang ada, serta membuat pemrograman pada Arduino Uno. Lalu kita akan membuat sebuah simulasi yang dimana ketika ditekan tombol 1 maka motor DC berputar searah jarum jam, ditekan tombol 2 motor DC berputar berlawanan arah jarum jam, dan ketika ditekan tombol 0 motor DC akan berhenti berputar. Mungkin sampai situ praktikumnya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk praktikum kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Sandra Fibrianti dengan NIM 2104718. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino ini dapat memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti motor servo. Nah, dapat dilihat ya di sini ada dua port, di mana yang satunya ini disambungkan ke Arduino dan yang satunya lagi disambungkan ke laptop atau PC. Selanjutnya ada keypad ukuran 4x4. Keypad ini berfungsi sebagai interface antar perangkat elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC ini untuk mengubah energi arus searah menjadi energi mekanis. Bentuk energinya yang dihasilkan itu yaitu berupa putaran. Selanjutnya ada driver L293D. Driver ini untuk mengkontrol gerakan dari motor DC. Selanjutnya ada project board atau breadboard. Ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Dan yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Baik, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Zikri Danuarto dengan NIM 2104786. Di sini saya akan menjelaskan perancangan atau merancang rangkaian pengendali motor DC yang nantinya akan berputar ke kanan dan ke kiri. Baik, bisa dilihat sendiri gitu ya. Ini adalah komponen-komponen yang sebenarnya sudah saya rancang gitu ya. Dan di sini saya tinggal jelaskan saja dari kabel-kabel jumper ini masuk ke
pin mana-mananya gitu. Yang pertama mungkin kita terlebih dahulu fokus ke bagian keypad gitu ya. Di bagian keypad di sini saya menggunakan 4 kabel jumper, dikarenakan kita hanya menggunakan baris 1 dan baris 4 dan juga kolom 1 dan kolom 2 gitu. Kemudian untuk penempatan pin ke Arduino nya kita berurutan gitu ya, dari baris gitu ya, baris 1 atau yang berwarna kabel jumper berwarna biru ke pin 2 Arduino, kemudian yang berwarna hijau kabel jumpernya ke pin 3 Arduino, yang kemudian yang berwarna kuning terus dihubungkan kembali biar lebih panjang gitu ya, menggunakan male to female gitu ya. Jikalau panjang kabelnya tidak perlu disambungkan juga gitu ya, karena ini pendek jadi kami sambungkan. Kemudian masuk ke pin 4 Arduino, dan juga yang satunya lagi atau kolom 2 kabel jumper berwarna orange masuk ke pin 5 Arduino. Nah, kemudian untuk keypad sudah terpasang gitu ya, sudah terhubung. Jika sudah terhubung dan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, kita masuk ke bagian rangkaian yang ada di project board gitu ya, yang dimana di sini sudah terpasang satu IC, yaitu IC L293D. Nah, di sini tuh yang pertama gitu ya, di sini ada pin kaki gitu ya, kaki enable gitu ya, kaki enable masuk ke pin 10 Arduino gitu. Nah, di sini jangan lupa gitu ya, patokan dari mulai enable 1 gitu ya hingga nanti ke akhirnya itu patokannya di sini tuh ada kayak setengah opal gitu ya, setengah opal. Atau jika teman-teman bingung terkait kaki-kakinya, terus penempatan yang benarnya seperti apa, boleh lihat aja datasheet L293D, banyak gitu ya referensi di Google. Baik, kemudian setelah yang pin enable atau kaki enable sudah terhubung ke Arduino, kita lanjut lagi gitu ya ke kaki yang kedua atau input 1 gitu ya. Input 1 masuk ke pin 8. Nah, jadi maaf tadi saya salah gitu ya, untuk kabel jumper berwarna kuning ini masuk ke pin 9, kemudian input 1 gitu ya. Nah, ini input 1 gitu ya, kaki keduanya masuk ke pin 8. Nah, kemudian di sini ada kaki 3 atau output 1, di sini masukkan ke salah satu kaki yang ada di motor DC-nya ya. Yang ini. Kemudian yang kaki 45 itu adalah ground, dan di sini kami groundnya disambungkan gitu ya, disatukan. Nah, seperti ini gitu ya, jadi menyambung satu sama lain, plus juga yang berlawanannya gitu, atau yang di depannya juga gitu, yang groundnya sama juga disambungkan seperti ini. Kemudian nanti di jumper gitu ya, di jumper terhubung gitu ya ke pin ground dari Arduino. Nah, kemudian setelah itu ada output gitu ya, output 2, yang dimana ini juga output 2 masuk ke motor DC gitu, kaki motor DC satunya lagi. Kemudian ada input 2, yang dimana input 2 masuk ke pin 7 dari Arduino. Lalu di sini ada VCC gitu ya. Nah, ini VCC itu terdapat 2 kaki gitu ya, yang ini, yang di bawah ini sama yang di atas ini. Ini VCC, jadi kami sambungkan, dan juga nanti di jumper lagi masuk ke 5 volt dari Arduino. Kemudian jika sudah seperti itu gitu ya, maka teman-teman jangan lupa untuk ngejumper gitu ya. Nah, ini jadi karena ini ada pembatas dan ini tuh berbeda gitu ya, jadi tidak akan teraliri listrik jika tidak ada jumper gitu, makanya kita jumper gitu ya, seperti ini. Terus jika sudah, berarti sudah selesai gitu ya untuk tahap perancangan. Tinggal nanti kita colokkan gitu ya kabel USB ini ke laptop dan memulai tahap pengkodingan gitu. Dan juga mungkin ada sedikit informasi untuk rangkaian motor DC yang berputar ke kanan kiri ini, kami tidak menggunakan bantuan dari baterai ataupun power supply gitu ya, jadi murni
dari PCC 5 port dari Arduino. Oke, mungkin sekian untuk perancangan dari praktikum kali ini dari saya. Baik, sekarang lanjut ke tahap pengkodingan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penjelasan dari PC yang bisa anak yang dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pertama-tama kita melakukan input keypad, memasukkan library dari keypad itu sendiri ya. Selanjutnya kita akan menginisialisasi keypad dengan jumlah baris dan kolom sebesar 2 ya. Kenapa 2? Karena baris dan kolomnya itu kita akan hanya menggunakan 2 dari baris dan kolom sendiri. Nah, ini ya. Jadi satu barisnya ini 1 dan kolomnya itu 2 ya. 1, 2, 0. Kenapa seperti ini? Karena kita akan menggunakan K1. Selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian pin dari baris dan pin kolom, yaitu pada menggunakan baik row pins, pin yang digunakan pada Arduino untuk baris yang atas dan untuk kolom ya, yaitu ada 4 dan 5. Baris ada 2 dan 3. Selanjutnya kita akan membuat array key map untuk keypad itu sendiri ya, jadi agar bisa berjalan dengan baik gitu ya. Keypad. Selanjutnya kita akan mendefinisikan pin motor yang terhubung pada Arduino, yaitu pin 8 dan 9. Nah, selanjutnya kita akan melakukan switch setup. Nah, di sini kita mengatur pin motor sebagai outputnya itu sendiri yang sudah terhubung pada Arduino seperti ini. Selanjutnya kita mengontrol gitu ya, untuk si motornya itu putar searah jarum jam, jangan menggunakan digital right ya, seperti ini. Ini motor pin 1, motor pin 2, motor pin 3 yang sudah terhubung pada inisialisasi pin motor ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan void loop gitu ya. Nah, di sini kita akan mengambil tombol-tombol yang sudah kita definisikan tadi atas dengan cara myKeypad.getKey. Sebenarnya kita bisa menggunakan kode lain juga ya, yaitu keypad.getKey atau yang lainnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada pemisalan atau case atau kasus. Yang pertama, jika tombol K1 ditekan, maka digital write atau pin 1 statusnya adalah high, atau pin 2 statusnya low, dan statusnya high. Nah, di sini kenapa dituliskan seperti ini? Karena agar motor DC berputar searah. Selanjutnya ada pemisalan yang kedua, yaitu jika tombolnya ditekan angka 0, maka semuanya akan dalam kondisi low gitu ya, atau berhenti. Selanjutnya ada kasus ketiga atau pemisalan ketiga, yaitu jika ditekan angka 2, maka digital write motor pin 1 low, motor pin 2 high. Nah, kenapa dituliskan seperti ini? Karena agar motor DC-nya itu berputar berlawanan arah jarum. Segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan mengenai codingan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Desa Putri dengan NIM 2104758. Di sini saya akan melakukan pengatasan pada rangkaian yang telah dibuat, kemudian membuat kesimpulan.
Praktikum ini dapat dikatakan berhasil. Yang pertama yaitu ketika kita menekan angka 1 pada keypad, maka motor DC akan berputar searah jarum jam atau ke arah kanan. Kemudian ketika kita menekan angka 0 pada keypad, maka motor DC akan berhenti berputar. Kemudian ketika menekan angka 2 pada keypad, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri. Nah, kita langsung coba saja. Yang kita tekan angka 1, nah terlihat ya motor DC berputar searah jarum jam. Lalu kita tekan angka 0, maka motor DC akan berhenti. Kemudian kita tekan angka 2, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau ke arah kiri. Dapat disimpulkan dari praktikum ini telah selesai dan berjalan dengan baik, mulai dari penjelasan perancangan sampai pengetesan simulasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.